wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risya Zarani dari program studi S1 Manajemen dengan NPM 2441188. Kali ini saya akan meresensi buku yang berjudul Her Name Is yang ditulis oleh Cho Namjo, yang diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer. Tahun terbitnya yaitu 2018 di Korea dan 2021 di Indonesia. Tebal halamannya 203 halaman dan ukuran bukunya 20 x 13,5 cm dengan ISBN 9786230403477. Tidak mudah menjadi perempuan, katanya. Cho Namjo merupakan seorang penulis asal Korea Seoul, Korea Selatan yang memiliki ketertarikan terhadap isu perempuan. Kali ini, ia menerbitkan sebuah buku non-fiksi yang berjudul Her Name Is, yang merupakan kumpulan cerita pendek menyentuh hati dari para perempuan di Korea Selatan. Dalam pembuatannya, penulis bertemu lebih dari 60 perempuan berusia mulai dari 9 hingga 69 tahun untuk mendengarkan kisah mereka. Jadi, buku Her Name Is dibagi menjadi 4 bagian yang secara keseluruhan menceritakan kesulitan-kesulitan di dalam hidup yang mungkin hanya bisa dirasakan oleh perempuan. Juga semangat juangnya untuk tetap bangkit demi hidup yang lebih baik. Kisah korban pelecehan seksual yang malah mendapat ancaman, perjuangan seorang ibu dan yang sedang mencari jati diri, yang bertahan di tengah gempuran sulitnya ekonomi, hingga nenek yang berjuang demi keluarganya. Semua kisah tersebut dituangkan secara apik dalam buku ini. Tak sedikit pula kisah yang menampilkan bagaimana budaya patriarki masih terus ada hingga kini dan perempuan dituntut harus menjadi sempurna. Melalui buku ini, Cho Namjo berhasil menyuarakan isi hati perempuan yang mungkin tak sempat terucap pada dunia, membuktikan bahwa menjadi perempuan tidaklah mudah, juga menjadi inspirasi untuk perempuan lainnya agar terus berjuang dan tetap menjadi diri sendiri. Masih terus berdebar. Bagian pertama berisi kisah-kisah di masa lalu yang masih mendebarkan hati hingga saat ini. Salah satu kisahnya adalah ketika seorang karyawan perempuan mendapatkan tindakan pelecehan seksual dari salah satu atasan di timnya. Bukannya ditangani dengan baik, perusahaannya malah menganggap hal tersebut bukanlah hal yang serius hingga membuatnya harus melapor sendiri pada Kementerian Tenaga Kerja. Kala itu, ia juga mendapat saran dari seniornya yang mengalami hal serupa untuk mengusut kasus tersebut ke internet agar bisa mendapat dukungan dari masyarakat sehingga perusahaan pun akan turut membantunya. Lagi-lagi, bukan bantuan yang ia dapat, melainkan teguran dari perusahaan karena dianggap telah mencoreng nama baik perusahaan. Hal tersebut tentunya sangat menggetarkan hati melihat korban kesulitan hingga depresi. Namun, pelaku masih tetap melanjutkan hidupnya dengan tenang, bahkan hanya mendapatkan teguran ringan dari perusahaan. Tak berhenti di kisah pertama, perilaku tak menyenangkan di dunia kerja masih terus berlanjut. Kali ini kisah datang dari seorang penulis naskah siaran. Kinerja dan tanggapannya dalam bekerja tidak perlu diragukan lagi. Semua kejadian di luar perkiraan pun bisa ditanganinya dengan baik. Namun, hal tersebut tak membuat staf lain menjadi segan ataupun sekedar menghormatinya. Posisinya yang terbilang junior seringkali dimanfaatkan oleh para senior untuk bisa semena-mena. Mulai dari menyuruhnya membuat kopi, membeli makanan, hingga keperluan pribadi lainnya yang secara jelas dilarang dalam peraturan perusahaan. Ia tidak membantah maupun menerimanya. Namun tak ada yang bisa ia lakukan selain menurut perintah para seniornya itu. Ia hanya tidak bisa untuk membela diri. Juga kisah lainnya tentang hubungan ibu dan anak yang kurang baik, debaran untuk sang idola, hingga tuntutan untuk segera menikah yang tak henti-hentinya dilontarkan kepada perempuan. Aku masih muda dan belum selesai berjuang. Berisi tentang kisah sebuah perjuangan di dalam hidup. Mulai dari perjuangan menghadapi perceraian ketika sang adik mendapatkan lamaran pernikahan,
dan sebaliknya mendapat lamaran pernikahan yang ia harapkan ketika sang kakak memutuskan untuk bercerai. Lalu, kisah tahun pertama menjadi seorang ibu yang kesulitan mendapatkan cuti melahirkan. Kisah beratnya tanggung jawab seorang ibu ketika harus mengurus keluarga, anak, dan pekerjaan. Juga kisah para pekerja yang harus mogok kerja agar haknya bisa didengar, dan perjuangan lain yang masih harus dilanjutkan. Nenek, sehat-sehat ya. Pada bagian ini, sebagian besar berisi kisah perempuan lanjut usia yang memiliki semangat membara. Bukan tanpa alasan, hal tersebut dilakukan untuk bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik. Seorang ibu yang menjadi supir bus yang menghidupi keluarganya tak jarang mendapat penumpang membuat onar hingga ia harus berurusan terlebih dahulu dengan polisi. Juga kisah harus seorang petugas kebersihan yang diangkat menjadi pegawai tetap oleh DPR, sehingga ia bisa terlepas dari ketidakadilan yang terjadi di perusahaan lamanya. Selain itu, tindakan sewenang-wenang pemerintah dalam mengurus tanah ladang milik sang nenek, hingga membuatnya harus pergi ke ibu kota untuk mempertahankan ladangnya. Hal tersebut tentunya memiliki alasan yang kuat. Ia tidak mau tempat kelahirannya dan tempatnya bertumbuh bersama keluarga dihilangkan begitu saja. Aku mengikuti cahaya remang dalam jalan yang penuh ketidakpastian. Bagian terakhir berisi kisah harus sekaligus menginspirasi. Kisah yang paling mengharukan datang dari seorang guru. Ia menceritakan muridnya yang hidup di lantai basement dengan ayah dan kedua adiknya. Hidupnya sangat sulit dan ditambah sang ayah tidak mempedulikannya. Ketika menstruasi adalah hal yang lumrah bagi kebanyakan perempuan. Namun bagi Jin-suk, hal tersebut sangat menyulitkan. Ketika perempuan lain bisa dengan mudah membeli pembalut dan obat untuk menahan nyeri yang datang, Jin-suk harus tetap menghemat pemakaian, dan jika salah perhitungan tanggal, ia terpaksa untuk memakai kain bekas atau diam di dekat saluran air dan tidak pergi ke sekolah. Selain itu, terdapat pula kisah menginspirasi dari mahasiswa yang berjuang mendapatkan haknya di kampus, hingga murid sekolah dasar yang sudah peduli terhadap kasus pelecehan seksual dan menjadi pelopor dalam mengajak teman-temannya mencegah peristiwa tersebut. Keunggulan buku yaitu Cho Nam-jo mengangkat kisah asli dari berbagai kalangan dan usia sehingga membuat para pembaca merasa dapat terhubung dengan kisah yang terjadi. Penataan bahasa yang digunakan juga sangat rapi dan mudah dipahami. Buku ini banyak sekali memberikan pelajaran dan inspirasi bagi perempuan. Salah satunya adalah untuk tetap menjadi diri sendiri dan terus berjuang demi yang terbaik. Selain itu, melalui buku ini kita juga diajarkan untuk selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Karena seringkali hal yang kita anggap sepele ternyata sangat dibutuhkan atau diinginkan oleh banyak perempuan di luar sana. Kisah yang disampaikan juga sederhana, namun memiliki arti yang mendalam. Selain memiliki keunggulan, buku tersebut memiliki kekurangan, yaitu terdapat beberapa cerita yang tidak memiliki atau kurang menampilkan klimaksnya dengan baik sehingga kisah yang diceritakan terasa datar. Jadi kesimpulan dari buku Her Name sendiri itu yaitu sangat cocok bagi pembaca yang tertarik pada isu perempuan. Kisah ini di dalamnya mampu menggetarkan emosi pembaca dengan baik. Banyak yang beranggapan bahwa menjadi perempuan tidaklah sulit. Namun setelah membaca buku ini, pemikiran-pemikiran tersebut akan berganti dengan rasa empati yang mendalam. Sekian dari saya untuk tugas bahasa Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.